yang kita pelajari sebelumnya, dehumidifikasi atau dehumidifikasi adalah salah satunya untuk merancang menara pendingin atau cooling tower. Nah, kontak langsung, jadi kemarin kita mempelajari mengenai kontak antara gas, yaitu udara, dan cairan, yaitu air, mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk mendinginkan air. Di dalam suatu industri, air sangatlah penting sebagai cairan pendingin, ya. Jadi alat-alat seperti kondensor, pendingin reaktor yang bekerja eksotermis, alat pendingin, dan lain-lain. Sesudah membawa panas dari alat pendingin, air atau cairan pendingin, suhunya akan naik. Untuk mendinginkan kembali air pendingin dibutuhkan alat kontak, yaitu menara pendingin, sehingga menara pendingin ini dimiliki oleh hampir semua industri, ya. Karena apa? Kita akan membuat suatu siklus air di dalam industri, di mana air tersebut digunakan sebagai pendingin, kemudian airnya menjadi panas, kemudian kita turunkan suhunya di cooling tower, dan kemudian dipakai kembali untuk mendinginkan lagi. Tentunya ada sebagian cairan yang ikut bersama udara, yang bersama udara, yaitu uap airnya, ya, sehingga kita di dalam industri itu ada air mix up namanya, yang besarnya itu antara 10 sampai 20%. Oke, itu yang harus saya jelaskan, bahwa cooling tower ini merupakan alat yang sangat penting di dalam utilitas. Hampir semua industri itu memiliki cooling tower. Oke. Nah, tujuan yang kedua adalah melembabkan gas. Contoh menara pendingin adalah sama dengan pelembab gas atau udara. Menurunkan kelembaban gas tergantung perbedaan kelembaban di antara pada permukaan cairan dan pada permukaan badan utama gas. Jadi suatu proses kadang memerlukan udara kering untuk mengeringkan bahan basah. Gas atau udara yang kering akan lebih efektif digunakan sebagai media pendingin karena akan lebih banyak menyerap air dari bahan basah. Nah, apa sebetulnya yang akan kita gunakan untuk merancang sebuah menara pendingin? Di sini ada suatu fluida yang panas, ya. Kemudian didinginkan menggunakan udara. Nah, suatu fluida yang panas tersebut akan mengalami penurunan suhu atau dia akan melepaskan panas sensibel. Kemudian sebagian dari fase cair itu akan diuapkan menjadi uap, dan itu akan masuk ke aliran gas, ya, ke aliran gas, sehingga uap air yang masuk ke aliran gas itu akan menaikkan kelembaban absolut dari gas tersebut, ya. Jadi jadi fenomena yang terjadi di dalam cooling tower adalah bahwa cooling tower itu adalah sebuah menara, ya, sebuah menara yang terbuka, bentuknya segi empat. Nah, di dalam menara pendingin itu kita akan memasukkan bahan-bahan isian, ya, bahan-bahan isian atau packing. Nah, di permukaan bahan isian tersebut akan terjadi kontak antara udara dan air, ya. Sehingga di sini apa yang terjadi pada kedua fluida tersebut? Yang pertama adalah fluida air. Air akan turun suhunya. Kemudian panas itu digunakan untuk menguapkan sebagian cairan, sehingga cairan itu akan menjadi uap dan terserap oleh udara. Terus transfer massa itu dari fluida yang mana, ya? Jadi transfer massa itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada sebagian udara yang menguap kemudian masuk ke dalam udara. Itu namanya transfer massa berasal dari fase cair ke fase gas. Oke. Nah, arah aliran massa di dalam menara pendingin adalah dari permukaan kontak cairan ke dalam badan utama udara. Di dalam cairan tidak ada hambatan perpindahan massa karena cairan adalah air murni. Hambatan transfer massa keseluruhan ada di dalam fase udara atau gas. Nah,
panas laten dan panas sensibel terlibat di dalam kontak antara cairan dan gas. Arah panas sensibel berasal dari yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Penguapan melibatkan panas laten penguapan. Pengembunan melibatkan panas laten pengembunan. Arah panas laten penguapan dan panas laten pengembunan searah dengan arah transfer massa. Ya. Air menguap dari permukaan air dan uap air masuk ke dalam udara. Ada panas yang ditambahkan dari permukaan air ke udara sebesar berat air yang teruapkan, dikalikan dengan panas laten penguapan. Gambaran dari menara pendingin adalah seperti ini, lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi kita lihat di sebelah kiri itu adalah satu, bagian satu itu adalah yang di bawah menara, dan ini yang kedua, yang sebelah kanan adalah yang di atas menara. Di atas menara ada gas yang keluar, ada air panas yang masuk. Dari bawah ada gas atau udara yang masuk, kemudian ada produk, ya, produk dari suatu proses tadi. Kontak antara udara dan air. Nah, kalau kita lihat di sini, notasi-notasi yang ada di sini, itu ada GS1, di mana GS1 aksen adalah mol, GS1 aksen adalah kecepatan dari udara, ya, jadi mol udara per jam, feet kuadrat, biasanya seperti itu. Kemudian ada Y1 aksen, Y1 aksen ini adalah kelembaban absolut dari udara yang masuk, TG1 adalah suhu udara masuk, H1 aksen adalah entalpi udara masuk menara. Oke, saya kira perlu dicatat karena notasi-notasi ini akan kita gunakan selama kita merancang cooling tower ya. Jadi GS1, kemudian TG1, H1 aksen, dan seterusnya. Nah, pada bagian menara, udara itu akan keluar ya, akan keluar. Karena sebetulnya di puncak menara itu ada sebuah semacam exhauster gitu ya, exhauster yang akan mendorong udara itu keluar dari alat. Nah, ini ada suatu increment descent di dalam sebuah menara pendingin gitu ya, di mana sepanjang descent ini akan merubah kelembaban absolut udara dari Y aksen menjadi Y aksen plus DY. Suhu menjadi seperti ini dan seterusnya, sehingga ketika kita mengontakkan udara dan uap air, maka ini ya, jadi ada DL aksen yang hilang, yang ditransfer ke udara, ya, yang ditransfer ke udara, sehingga apa? Y aksen ini akan berubah menjadi Y aksen plus DY, di mana DY itu adalah DL aksen. Paham ya? Itulah perpindahan massa, suhu, dan entalpi dari fase uap ke fase cair. Di sini ada notasi L1. L1 itu adalah cairan yang keluar dari menara pendingin, TL1 suhunya, H1 entalpinya. Kemudian di sini ada L aksen, L1, LA1 itu adalah air plus solid, kemudian ada amonia. L aksen ini adalah hasil dari perhitungan kita sendiri, ya, L aksen. Maksudnya untuk menentukan L aksen kita harus menghitung, dan unitnya adalah unit flux. Jadi unit dari L adalah pound per jam feet kuadrat. Nah, dari Y1 udara ini akan menyerap uap air dan akhirnya menjadi Y2 aksen. Nah, suhunya di sini juga berubah, ya. Kemudian entalpinya juga berubah. Demikian juga dengan air di sini, karena suhunya turun maka dia akan melepaskan kalor yang diterima oleh ini ya, oleh udara ya, oleh udara. Jadi
ini L, jadi ini berlawanan arah ya, jadi di sini suhunya akan semakin turun. Sedangkan ini kelembaban absolutnya akan semakin naik. Seperti ini. Ini suhu air masuk, kemudian kecepatannya L2 dan H2. Ini adalah gas ya, suhu gas. Ini entalpi gas atau udara, ini adalah kelembaban absolut udara, dan GS1 itu adalah mol udara ya, tanpa uap air. Nah, ini adalah persamaan yang menghubungkan antara penguapan air dan kenaikan dari kelembaban absolut. Nah, kita masukkan unsur DS adalah ADZ, A itu adalah packing density ya, luas persatuan volume, DZ adalah panjang lintasan oleh udara tadi. Nah, ini jadi berapa yang menguap adalah menaikkan entalpi ya, jadi entalpi udara itu juga naik ini. Nah, untuk asumsi di dalam perhitungan raca masak dan panas, kita mengabaikan ini ya, mengabaikan DL. Jadi kita menyamakan bahwa L2, L1 aksen, dan L aksen itu adalah identik. Nah, untuk neraca masanya, di sini air akan turun suhunya sebesar DTL, seperti ini, jadi L aksen CAL, dan ini udaranya akan menerima panas dari air tadi yang dilepaskan untuk apa? Menambahkan entalpinya sehingga ada DH aksen. Jadi DH aksen sama dengan DS aksen D konstante kapasitas panas jenis dan lambda dan Y1 aksen, sehingga kita dapatkan di sini bahwa GS aksen DH aksen sama dengan GS aksen CS DTG plus GS aksen lambda kali DY. Nah, ini profil dari fluida gas ini yang di bawah, ini fluida gas. Di tengah adalah ini zona pertemuan antara gas dan cairan, yang di atas ini adalah suhu cairan. Ini TL2 adalah suhu cairan masuk, kemudian ini TG2 adalah udara yang keluar dari bagian atas menara, TG adalah suhu udara, TI adalah suhu interface, dan TL adalah suhu di badan utama cairan. Dari gambar ini kita bisa melihat di sini bahwa kecepatan perpindahan panas sensibel lapisan cairan adalah ini ya. Jadi LCAL, DTL, HLA, di mana HLA itu adalah koefisien perpindahan atau konstante kecepatan perpindahan panas ya. Nah, LCAL DTL ini adalah sama dengan koefisien perpindahan massa secara konveksi dikalikan dengan sifat atau karakteristik dari packingnya, dan ini adalah pengurangan TL min TI aksen, jadi TL min TI aksen. Di sini mengapa kita tidak menggunakan TL min TG? Karena memang ini lapisan di interface ini ya TI ya. Kemudian kecepatan perpindahan panas sensibel lapisan gas adalah ini TI min TG, TI min TG ya. Sehingga kita dapatkan di sini persamaan 537 538. Nah, kecepatan transfer massa adalah perubahan dari kelembaban absolut dari GS sama dengan KYA YI min Y aksen DZ. Nah, ini adalah lokal, masih lokal, sehingga apa? Selanjutnya ini bisa digabung persamaan ini dan akhirnya kita mendapatkan persamaan 539. Perubahan entalpi gas itu sebagai fungsi dari koefisien perpindahan panas, packingnya, kemudian driving force dan increment increment di dalam cooling tower. Ya, jadi ini adalah entalpi dari udara. Ya.
Apabila di sini ini khusus untuk udara, adik-adik, jadi untuk udara nilai koefisien perpindahan panas konveksi dibagi koefisien perpindahan massa ini sama dengan nilainya sama dengan 1 ya. Jadi R itu nilainya sama dengan 1. Sehingga persamaan 543 akan menjadi lebih sederhana, yaitu ini. Ya. Ini. Jadi perubahan entalpi pada udara sama dengan panas yang dilepaskan oleh air ini dengan perbedaan suhunya adalah TL min TI min TI. Ini perlu dicatat ya. Pada suatu tempat tertentu di dalam menara pendingin, misalnya di titik R, maka titik S menunjukkan pada permukaan antar fasa cairan dan gas. Dan jarak ST merupakan gaya dorong entalpi di dalam fasa gas. Jadi gaya dorong entalpinya itu disebabkan oleh adanya gradien konsentrasi. Nah, ini adalah tadi ya, R ini punya slope-nya adalah di sini. Slope adalah perbandingan antara HLA dan KYA. Nah, ketika menyentuh ini adalah, kalau kita baca ya, ini adalah suhu air, yang ke atas adalah entalpi udara. Ya, jadi persamaan ini tadi, persamaan 545 kita teruskan persamaan 540 bahwa LCAL, TL2, TL1, DTL, GS aksen ini. Ya, ini adalah persamaan. Jadi semua panas yang keluarkan ya, yang dikeluarkan oleh air, maka akan digunakan untuk meningkatkan entalpi dari udara. Jadi LCAL, TL2 min TL1, TL2 min TL1, ya, TL2 min TL1 sampai di sini, ini sama dengan HLA TL min TI DZ. Ya. Kecepatan transfer panas sensibel lapisan gas. Jadi ini maknanya semua panas yang ditransfer dari badan utama cairan ke interface itu semua akan diserap oleh udara ya, oleh udara. Maksudnya seperti itu. Kecepatan perpindahan panas sensibel lapisan gas yaitu ini GS CS DTG ini sama dengan HGATI min TG DZ ya. Nah, ini dari mana? Ini dari sini ya. Jadi ini adalah kecepatan perpindahan panas ya. Jadi kenaikan suhu gas yaitu sama dengan GS CS DTG sama dengan HGA, koefisien perpindahan massa panas secara konveksi. Ini adalah driving force karena lokal, jadi TI min TG. Ini lokal di lapisan gas, ini lokal di lapisan cairan. Nah, panas yang ditransfer dari penurunan suhu TL min TI ini semua diserap oleh gas ya. Jadi ini LCAL pada akhirnya sama dengan ini ya, yang diserap oleh gas. Ini cairan, ini gas ya, ini gas. TL min TI itu cairan. TI min TG adalah driving force dari interface dikurangi dengan suhu gas. Oke. Kecepatan perpindahan massa di sini yaitu GS aksen DY aksen sama dengan KYA YI aksen min Y aksen DZ. Jadi di fase gas ini ada penambahan Y aksen yaitu sebesar dari kondisi kesetimbangannya di YI ya, dikurangi dengan Y aksen. Jadi ini YI itu adalah yang di interface, kemudian Y aksen itu yang di badan utama gas ini. Jadi ini adalah yang pada kondisi jenuh ya. Jadi YI aksen adalah kelembaban absolut udara
pada 100% humiditas. Jadi memang ini kan sebetulnya gambarnya adalah, sebentar, yang ini. Mana tadi? Oh, belum ya. Oke, kita belum meninjau ke analisisnya. Kita hanya ini menyampaikan dasar perpindahan massa dan panasnya saja, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau persamaan 536 digabung dengan 538 dan 539, maka diperoleh GS aksen, DH aksen sama dengan HGA, TI min TG DZ plus ini, YI aksen min Y aksen DZ. Apabila Hg per KYCS sama dengan R, maka persamaan 542 menjadi pada R itu sama dengan 1, maka GS DH aksen sama dengan ini. Nah, sekarang jadi ada simultan di sini, penambahan entalpi dari udara itu sama dengan koefisien perpindahan massa dikalikan dengan packing density dikalikan dengan perubahan entalpi dari interface ke badan utama gas dikalikan dengan DZ. Ya. Jadi di sini adalah perpindahan panas, tetapi ini tergantung pada koefisien perpindahan massanya, kecepatannya ini ya, dikalikan dengan perubahan entalpi dari jenuh dikurangi dengan entalpi udara saat itu. Ya, ini adalah entalpi jenuh udara, ini adalah entalpi yang entalpi udara pada suhu tersebut. Misalnya kalau 70% humiditas, nanti ketemu entalpinya berapa ya pada suhu tertentu, seperti itu. Jika GS aksen, DH aksen ini sama dengan ini. TL min TI DZ. Pada suatu tempat tertentu di dalam menara pendingin, misalnya di titik R, maka titik S menunjukkan pada permukaan antara fase cairan gas dan jarak ST merupakan daya dorong entalpi di dalam fase gas HI aksen min H. Jadi adanya perpindahan massa itu karena adanya penyimpangan dari kesetimbangan. Nah, driving force-nya itu adalah dari kesetimbangan dikurangi entalpi gas. Persamaan ini menunjukkan bahwa garis RS merupakan lereng sebesar slope-nya ini, ya. Slope-nya adalah HLA min per KYA dari mana? Yaitu dari HLA per KYA ini slope. Jadi kalau 545 itu kita buat sebuah grafik di mana sumbu X-nya adalah ini, suhu T, dan sumbu Y-nya adalah H, ya. Sumbu Y-nya adalah H, maka HI aksen adalah ini entalpi udara jenuh. Ya. TI adalah suhu interface, suhu jenuh. TL adalah suhu cairan. Nah, kita dapatkan di sini dari persamaan LCAL ini, dari persamaan 537 kita dapatkan ini. Jadi ini adalah panas yang ditransfer dari fase cair, semuanya digunakan untuk menaikkan entalpi dari udara. Ini penurunan suhu air dari suhu TL2 masuk, ini adalah suhu keluar, ya. Sehingga kita dapatkan persamaan ini 541, ini persamaan 541 ya. Ini 541, ini 540, dan kita dapatkan ini, jadi ini adalah entalpi udara jenuh, ya, entalpi udara jenuh versus suhu. Jadi kita kalau tahu suhu air masuk menara pendingin itu adalah TL2, dan titik Q, atau kita bisa melukis kurva ini ya, kurva ini kita lukis sendiri. Pada TL2, pada suhu cairan masuk menara pendingin, entalpi udara jenuh pada suhu ini tuh berapa, ya?
entalpi udara jenuh pada suhu ketika air itu masuk. Kita dapatkan titik di sini. Kemudian kita buat step-step di sini sampai TL1 ketemu titiknya di sini. Sehingga kita bisa melukis kurva ini. Kurva keseimbangan HI aksen sama dengan fungsi TI. Ini ya. Nah, ini adalah entalpi udara 100% humiditas. Nah, ini adalah garis operasi. Ya, garis operasi. Apa itu garis operasi? Bahwa garis operasi menunjukkan bahwa operasi ini tidak berhimpit dengan keseimbangan ini. Jadi menara udara dan uap air Nah, bagaimana menentukan titik P? Titik P ditentukan dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah di sini suhu ketika air itu keluar dari menara pendingin. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya berapa? Entalpi udara ketika masuk ke menara pendingin. Jadi prosesnya kan counter current ya. Berlawanan arah, jadi air keluar, udara masuk, air masuk, udara keluar. Sehingga titik P kita bisa menentukan apabila suhu air yang keluar dari menara diketahui dan entalpi udara yang masuk diketahui. Kita dapat melukis titik P. Ya. Kemudian titik Q dilukis apabila suhu air yang masuk menara pendingin diketahui dan entalpi udara yang keluar dari menara pendingin diketahui. Kita bisa melukis titik Q. Ya. Nah, titik PQ, garis PQ adalah garis operasi. Ya, jadi garis PQ adalah garis operasi, di mana garis PQ mempunyai slope-nya ini adalah, karena ini adalah H2 aksen min H1 aksen, ini sumbu X-nya adalah TL2 min TL1 ini, maka H2 aksen min H1 aksen per TL2 min TL1 sama dengan slope, yaitu L aksen CAL per GS. Ini adalah kemiringan dari garis operasi. Ya. Kemudian di sini, apabila kurva keseimbangan dapat dipandang sebagai garis lurus untuk daerah yang ditinjau, maka sebagai ganti koefisien transfer massa individual dapat digunakan koefisien transfer massa keseluruhan. Sehingga persamaan 543 ini 543 menjadi persamaan 546, yaitu GSDH sama dengan KYA, ya. Jadi kalau tadi K-nya kecil, driving force-nya adalah lokal, yaitu HI aksen, ya, dikurangi H aksen, tetapi ketika menggunakan koefisien perpindahan massa total atau K besar Y, itu driving force-nya adalah ini. Jadi ini ya dikurangi yang di sini. Total ya. Jadi total dari ini dikurangi dengan yang H aksen di badan utama cairan. Entalpi pada badan utama cairan. Oke, jadi kita akan mendapatkan GSDH sama dengan K besar YA, H1 aksen bintang min H aksen DZ, di mana H
H aksen bintang adalah entalpi udara jenuh pada suhu TL. Kalau dianggap harga tetap, maka integrasi persamaan 546 memberikan ini. Ya, jadi di sini DZ ini masuk ke integral, ini adalah yang konstan. Kita dapatkan bahwa integral 0 Z DZ sama dengan ini GS-nya ke sini, GS per KYA dikalikan dengan integral H2 aksen, H1 aksen, ini adalah entalpi udara keluar, ini entalpi udara masuk, DH aksen per H aksen bintang min H aksen. Oke ya, jadi ini akhirnya ini menjadi DH per ini, KYA, GS di sini, kemudian ini DZ. Nah, kalau kita integralkan, maka ini akan menjadi Z, jadi Z sama dengan GS aksen per KYA, dikalikan dengan ini. Nah, ini namanya number of transfer unit, ya, number of transfer unit, sedangkan GS aksen per KYA namanya H, Z sama dengan high equivalent of transfer unit dikalikan dengan number of transfer unit. Jadi Z sama dengan HTOG kali NTOG. Ya, jadi Z sama dengan ini. Ini adalah number of transfer unit. Kemudian GS aksen per KYA adalah high equivalent of transfer unit. Sehingga Z sama dengan NTOG dikalikan HTOG. Oke ya, jadi kita sudah menemukan Z apabila tadi kita bisa melukis garis peki. Karena apa? Di sini Z adalah fungsi dari integral ini, H2 aksen sampai H1 aksen ini. Bagaimana kita menghitung luas ini? Sama seperti ketika menghitung luasan adsorpsi dulu ya, bahwa kita akan membuat suatu perhitungan seper H aksen bintang min H aksen gitu ya, sebagai Y ini DX gitu ya, sehingga ini hanya itu DX ini seper H1 H aksen bintang min H aksen adalah Y. Jadi integral ini adalah nanti akan merupakan luasan sebuah bidang ya, sebuah bidang di mana sumbu Y-nya adalah seper H aksen bintang min H bintang, sumbu X-nya adalah H, gitu ya, sumbu X-nya adalah H. Ini tinggal kita hitung ya, karena ini adalah suatu parameter yang diketahui nilainya. Jadi, kalau luasan ini bisa kita hitung, maka kita akan mendapatkan Z atau tinggi menara tinggi menara pendingin. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas mengenai contoh soalnya ya, mengenai contoh soalnya. Itu jadi bentuk. Yang mana tadi? Contoh.
Gitu. Oke, sudah terlihat? PowerPoint sudah terlihat? Sudah, Halo? Bu. Oke, ya jadi kita akan merancang sebuah menara pendingin. Jadi suatu industri di sini ya membutuhkan air pendingin sebanyak 2000 pon per menit. 2000 pon per menit untuk keperluan pendinginan pada kondensor di unit destilasi. Ya, jadi yang punya kondensor biasanya destilasi. Panas yang harus diambil dari kondensor adalah 55.000 BTU per menit. Air pendingin meninggalkan kondensor pada temperatur 110 derajat Fahrenheit. Direncanakan untuk mendinginkan kembali air tersebut di dalam suatu Indasdraft cooling tower, di mana make up H2O ditambahkan dari suatu sumber air pada temperatur 50 derajat Fahrenheit. Kondisi rancangan menara ditentukan sebagai berikut. Udara masuk mempunyai, ini ciri-cirinya udara yang masuknya tadi, mempunyai suhu bola kering sama dengan 85 derajat Fahrenheit. Dan suhu bola basah sama dengan 75 derajat Fahrenheit. Dari kedua data tersebut, Anda bisa menentukan entalpi udara masuk. Ya. Jadi pada kondisi 85 bola kering dan 75 bola basah, berhenti sejenak ya, ini azan. Coba Anda ini dibaca betul-betul ya, dibaca kalau bisa dicatat ya, sehingga Anda punya rekaman ya, rekaman yang sedikit demi sedikit akan menjadi pemikiran Anda ya, sehingga nanti logikanya Anda mulai masuk di sini ya. Jadi kita bisa membayangkan di sini suatu pabrik ya, suatu pabrik ini akan membuat suatu menara pendingin untuk air, yang air itu kecepatannya 2000 pon per menit. Kemudian air itu digunakan untuk sebagai pendingin di dalam kondensor. Kemudian kondensor melepaskan 55.000 BTU per menit dan
temperatur air meninggalkan kondensor 110 derajat Fahrenheit gitu ya. Ini adalah masuk ke dalam menara pendingin. Jadi ini adalah suhu air masuk ke menara pendingin. Kemudian ini mic up H2O 50 derajat Fahrenheit. Kemudian, nah, dry bulb temperatur dan wet bulb temperature ini sudah diketahui sehingga kita bisa menentukan H1 aksen. Kalau H1 aksen itu diketahui, maka titik P bisa kita lukis ya dari suhu udara, suhu air keluar dan H1 aksen. Temperatur air keluar menara adalah 85 derajat Fahrenheit. Ya, jadi ini sudah diketahui. TL2 dan TL1 sudah, kemudian entalpi udara masuk sudah, berarti titik P sudah tahu. Ya, titik P sudah tahu. Kemudian di manakah letak titik Q? Tadi titik Q. Titik Q itu adalah ujung dari garis operasi yang posisinya ada di TL2, yaitu suhu udara, suhu cairan masuk, ya, suhu temperatur air keluar menara sekian, masuknya adalah 110, TL2 itu adalah 110 ya, kemudian entalpinya adalah entalpi udara keluar dari menara. Lah, berapa entalpi udara keluar itu yang kita belum tahu ya, nanti kita gunakan persamaan neraca massa dan panas. Jadi di sini titik Q itu belum bisa kita tentukan. Bagaimana menentukan titik Q? Nah, titik Q ini ternyata sebagai fungsi dari perbandingan LS per GS. Ya, jadi perbandingan LS per GS itu adalah slope-nya PQ, LS CAL per GS itu adalah slope, di mana ketika suatu operasi itu titik, oke ya, jadi kita bisa melukis titik B di sini. Kalau di penjelasan tadi titik P, ya, titik P. Titik B adalah koordinat dari air keluar dari menara, dan ini adalah entalpi udara masuk. Ya, entalpi udara masuk tadi kita gunakan dua data, yaitu suhu bola basah dan suhu bola kering. Kita dapatkan titik B. Kemudian kita tarik garis dari 110, ini adalah suhu air masuk menara. Ya, ini kita tarik, kalau bisa Anda gambar seperti ini. Nah, menyentuh titik di sini, ya, titik Q aksen misalnya, ini Q aksen adalah di sini. Nah, ketika garis operasi itu ya menyentuh perpotongan antara ini dengan kurva entalpi jenuh, di sini kita hubungkan ke sana. Ini adalah suatu garis operasi di mana lerengnya atau LCAL per GS aksnya itu adalah minimal, ya, minimal. Jadi kita harus menghindari kondisi minimal seperti itu. Nah, kondisi optimal adalah kondisi minimal dikalikan dengan bilangan di atas 1 sampai dengan 2. Ya, jadi di sini soal ini menunjukkan bahwa karena H2 aksen memang belum diketahui, kita harus menghitung slope minimal dulu berapa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah, udara yang dipakai adalah 1,5 kali harga minimalnya, ya. Jadi kita harus mencari harga minimalnya dulu berapa. Caranya adalah tadi dengan cara memotongkan titik B ini, ya, titik B ini dengan perpotongan dari TL2 yang dipotongkan dengan entalpi uap jenuh, entalpi udara jenuh. Kita potongkan ke sini, kita ukur slope-nya berapa. Oke. Setelah ketemu slope, ya, maka kita kalikan 1,5 slope-nya. Sehingga nanti garis yang tadi berpotongan dengan ini akan turun. Nah, misalnya di sini, nah, kita dapatkan garis operasi yang
1,5 kali garis operasi minimal. Ya, jadi di sini karena yang diketahui, yang diminta adalah kita menghitung berapa LS per GS minimalnya. Kemudian ini adalah harga koefisien perpindahan massa spesifik untuk packing tertentu. Ini adalah laju cairan minimal sekian untuk menentukan luas permukaan, ya, luas permukaan. Tentukan luas penampang dan tinggi menara yang dibutuhkan, kondisi udara keluar menara, perkirakan mic up H2O yang diperlukan, pound per jam, kapasitas fan atau kubik feet per menit. Nah, pertanyaan 5 ini, apabila hasil rancangan menara di atas setelah beroperasi diadakan perubahan sebagai berikut. Udara masuk mempunyai suhu bola kering 85 dan suhu bola basahnya 80. Jadi kalau soal yang pertama ini kan 75, nah ini dinaikkan, TW-nya 80, sedangkan perbandingan L per GS sama, hitunglah temperatur air keluar menara dengan kondisi yang baru ini. Jadi kita ada dua ketentuan ya, ketentuan udara. Dua-duanya harus ini Anda kerjakan semua ya. Sebagai gambaran adalah seperti ini ya. Ini pindah sini dulu. Ya, sebagai gambaran adalah ini adalah menara pendingin. Kemudian ini adalah air masuk, ini kondensor. Setelah air meninggalkan kondensor masuk ke dalam menara, ini adalah udara keluar. Ini adalah air keluar dari menara dan ini adalah udara masuk. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Yang kita hitung nantinya adalah berapa ketinggian menara ini, set ini, berapa luas penampangnya, berapa air make up yang diperlukan, ya, apabila GS aksennya sama dengan 1,5 GS minimal. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi, seperti ini ya. Jadi udara masuk, ini udara masuk ditentukan oleh temperatur bola kering 85 dan temperatur bola basah 75. Dari kedua data ini kita bisa mendapatkan Y1 aksen ketemu 0,0165 dan H1 aksen ketemu 31. Sehingga di sini kita bisa melukis titik B ya, bisa melukis titik B di sini. Ya, 85. Kemudian entalpinya 31 seperti itu dan akan kita dapatkan titik B, titik pangkal. Kemudian kita akan mencari solven atau kecepatan udara minimal ya. Kecepatan udara minimal itu kita dapatkan di sini. Nah, laju alir cairan ini harus lebih besar sama dengan 2000 pon per jam feet kuadrat. Oke, jadi 2000 dikalikan dengan 60 ini pon per jam feet kuadrat, ini per menit ya, ketentuannya bukan per jam. Oh, 2000 pon per jam feet kuadrat seperti ini. Sedangkan L aksen 120.000 pon per jam. Sehingga kita ketemu AL ya, luas penampang sama dengan 60 feet kuadrat. Ini kan diketahui ya. Sebentar, diketahui. Nah ini,
Suatu pabrik membutuhkan air 2000 ton per menit. Ini dikalikan 60, jadi 120 ton per jam feet kuadrat. Ya. Ini 120.000 ton per jam, ini adalah 2000 tadi dikalikan 60. Nah, karena kita dibatasi aliran cairan itu tidak boleh lebih kecil dari 2000 ton per jam feet kuadrat, maka kita dapatkan luas penampang. Jadi sekarang luas penampang dilihat dari fluida cair adalah 60 feet kuadrat. Nah, bagaimana dengan di fase udara? Fase udara itu tidak boleh dari 1.500 ton per jam feet kuadrat. Nah, kita akan menghitung GS yang 1,5 kali GS minimal. Ya. Jadi di sini ini sudah kita dapatkan 1,5 kali GS minimal sama dengan 83.800 ton per jam. Sehingga luas penampangnya kita dapatkan 56 feet kuadrat. Karena ini ada dua macam perhitungan, kita gunakan salah satu, ya, bisa menggunakan yang kecil, bisa menggunakan yang besar, tetapi kita sarankan ini menggunakan yang 60 feet kuadrat. Oke ya, sekarang kita mau mencari slope minimal. Nah, seperti itu ya, kita slope minimal. Garis operasi menyinggung kurva kesetimbangan. Nah, jadi ini kita tarik ke sana, ini akan kita potongkan dengan garis dari B ini. Nah, menyinggung ke sini ya. Berarti ini kurang ke atas. Nah, di sini. Jadi garis ini, garis dari yang biru ke yang merah, ini adalah slope pada kondisi minimal, slope minimal. Slope minimal ini kita temukan di sini entalpinya 84,7. Sehingga ini slope minimal ini sama dengan 84,7 dikurangi H1 aksen 31 dibagi dengan 110 dikurangi dengan 85. Itu adalah L aksen CL GS aksen minimal. Ini adalah kapasitas panas jenis air yang nilainya sama dengan 1, nilainya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 1 BTU per pon derajat Rankine. Jadi ini slope sama dengan L aksen per GS aksen. Sedangkan L aksen sudah diketahui, yaitu tadi 120.000 pon per menit, per jam, ya. Ini suatu angka yang sudah kita temukan, sehingga kita bisa menghitung GS aksen minimal. Ya, GS aksen minimal. GS aksen minimal adalah slope maksimal, slope yang maksimal. Setelah ketemu GS minimal, kita kalikan 1,5. Ketemulah GS yang baru. Nah, kita buat slope yang baru. L-nya 120. Tadi kemudian GS-nya itu sama dengan 1,5 GS minimal. Ya. Sehingga kita dapatkan LS atau L aksen per GS yang baru. Tentunya ini karena lebih besar GS-nya, maka ini akan turun ya, turun. Nah, akan turun di sini. Jadi slope-nya sekarang adalah garis AB. Ya, slope-nya sekarang garis AB. Setelah GS-nya dikalikan 1,5 GS minimal. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan daerah antara ini ya, entalpi jenuh udara dan garis operasi AB, maka kita akan mendapatkan ini ya. Oh, ini yang kedua.
maka akan kita mendapatkan luasan ya. Jadi tadi kan Z sama dengan HTOG kali NTOG, di mana NTOG sama dengan integral H2 aksen sampai H1 aksen DH aksen per H aksen bintang ya, itu dikurangi H aksen. Oke, jadi apa namanya, kita akan menentukan H aksen bintang itu di mana ya, H aksen bintang itu di mana sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada titik AB ya, maka pada suhu 110, pada suhu TL2 di sini, ini kita dapatkan entalpi udara pada suhu TL2 sama dengan 66,8 ya. Nah, berapa entalpi udara jenuh pada suhu 110 derajat Fahrenheit? Berarti entalpi udara jenuh pada 110 adalah di sini letaknya. Nah, kita dapatkan di sini. Maka kita bisa mendapatkan 1 per ini H aksen bintang dikurangi dengan H aksen. Ya, ini pada suhu air masuk menara. Kemudian Anda hitung pada suhu 105 di sini. Kita potongkan dengan garis operasi ya. Kita baca entalpi udara jenuh udaranya itu berapa di sini? Ya, pada suhu 105. Kita baca di sini berapa? Entalpi udara jenuh kita potongkan dengan kurva jenuh, kita baca di sini. Kita hitung 1 per entalpi udara jenuh dikurangi dengan entalpi tadi. Ketemu 2 titik. Kemudian pada suhu 100 kita tarik. Ya, ketemu entalpi udara jenuh di sini, entalpi udara biasanya di sini. Ketemu 3 titik, 4 titik, dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan suatu, nah, garis-garis seperti ini. Ya, jadi nah itu ya, jadi ini nanti kita menghitung 1/, ini dikurangi ini, 1/, ini dikurangi ini, kita buat tabel. Jadi pada suhu ini kita dapatkan 1/, ini dikurangi ini, dan seterusnya ya. Akhirnya kita akan mendapatkan, nah oke, seperti itu. Nah ini ya, jadi ini adalah H aksen bintang, ini adalah H aksen seperti ini. Kita akan mendapatkan NTOG, number transfer unit, number of transfer unit gas phase pada fase gas adalah seperti ini. Ya, ini kurva setimbang, contohnya adalah pada suhu 85. Ya, kita dapatkan entalpi udara 31, entalpi udara jenuh 41,9. Kita dapatkan nilai 1/, entalpi udara jenuh dikurangi entalpi 0,0917. Dan pada suhu 110, nah 110, ini entalpi udara, ini entalpi udara jenuh. Jadi ini dikurangi ini, kemudian di 1/, ketemu 0,0558. Gitu ya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik seperti ini. 4, 5. Nah, jadi kita punya kurva ini tadi, ya, hubungan antara 1/, H bintang min H, setiap titik tadi ya. Jadi kita tadi akan membuat ini, hubungan antara ini sebagai sumbu Y, dan ini adalah sebagai sumbu X. Nah, ini, bukan H ya, bukan TL, tapi H, ini DX-nya H. Berarti antara ini H aksen, bukan H bintang, H aksen versus ini. Nah, kita dapatkan ini H aksen, ini 1/H bintang min H aksen. Oke ya, jadi kita menemukan kurva ini itu dilukis dari sumbu X-nya adalah ini, sumbu Y-nya adalah ini. Kita dapatkan kurva ini. Nah, kurva ini dibatasi oleh garis di sini dan garis di sini.
akhir dan awal. Kemudian kita akan menghitung luasannya, di mana luasannya akan rumus trapezoidal seperti ini, kita bagi-bagi seperti ini. Nah, kita menghitung luasan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini luasan 1 adalah selisih ini dikurangi ini kali tinggi. Berapa tingginya kita baca ini. Luasan 2 dan akhirnya kita dapatkan total luasannya NTUG sama dengan 3,08 ya. Jadi ini adalah luasan bidang yang kita cari, yaitu integral dari H2 aksen sampai H1 aksen. Kemudian untuk menghitung Z kita harus menghitung HTOG, height of transfer unit, yaitu GS aksen per KYA, yaitu ini ketemu 7,5 feet, sehingga Z sama dengan 3,08 kali 7,5, kita dapatkan 23,1 feet. Jadi tinggi menara pendingin adalah 23,1 feet. Oke, ya. Kemudian ini adalah fan yang menyerap udara yang dipasang di bagian atas menara pendingin, ya. Berapa kapasitasnya? Kapasitasnya adalah kecepatan aliran udara dikalikan volume spesifik, ya. Volume spesifik ini adalah kubik feet per pon udara kering dikalikan kecepatan udara keringnya, sehingga kita dapatkan volume atau kapasitas yang harus diserap, ya, jadi ditarik oleh fan yang berada di atas menara. Volumenya adalah sekian kubik feet per jam. Udara keluar menara suhunya 101 derajat Fahrenheit dan entalpinya adalah 66,8. Ini kita sudah menghitung ini, ya, 66,8. Ini. Nah, dari mana kita menghitung suhu udara? Ini kan kita belum tahu suhu udara keluar dari menara di bagian atas. Dari entalpi ini, ya, dari entalpi ini kita bisa menghitung suhu udara. Suhu udaranya berapa? Jadi kemarin kita menghitung entalpi udara dari suhu yang sudah diketahui dengan menggunakan humidity chart, ya. Sekarang kalau entalpinya sudah diketahui, ya, kemudian kita akan menentukan suhunya bisa, ya, asalkan ada salah satu parameter yang diketahui, yaitu apa? Kelembaban absolut udara, ya. Kelembaban absolut udaranya diketahui, maka kita akan mendapatkan suhu udara keluar. Ini volume humidnya sekian. Jadi ada entalpi, ada suhu, kita bisa menentukan volume humid, dan GS aksen sama dengan ini. Ini kan 1,5 kali GS minimal. Oke, ya, jadi sekarang Anda sudah bisa menghitung ketinggian menara. Ini metode grafis Mickley, ini ada salah satu metode lagi. Saya kira cukup salah satu tadi yang Anda gunakan, ya, untuk menentukan jadi metode tadi mencari TG2 101 derajat Fahrenheit dari sini, ya. Jadi dari 110 ini kita potongkan dengan 66 ini dari sini. Nah, ini kita ketemu di sini TG2 dengan menggunakan metode grafis Mickley ini. Kita juga bisa
menggunakan tadi humidity chart itu juga bisa ya untuk menentukan TG2 ya, dari neraca massa dan neraca panas bisa untuk menentukan TG2. Oke ya, jadi apa namanya, untuk penentuan Z tadi kita sudah bisa ya, sudah bisa dari HTOG dan NTOG ya. Kemudian yang belum dihitung adalah berapa air make up yang diperlukan. Kita sudah tahu tadi GS-nya sudah tahu ya, GS-nya ada 83 berapa pon per jam. Kemudian Y2 aksen tadi sudah tahu, Y2 aksen itu sama dengan 0, berapa tadi. Nah, ini Y2 aksen sama dengan YS 0,0453, H2 aksen 60 konflik kering, TG ini. Nah, perubahan dari Y1 sudah dihitung di awal ya, ketika kita punya data udara masuk dari wet bulb dan dry bulb temperatur dari gas, kita ketemu Y1 ya, Y1 aksen. Dan ini kita menganggap bahwa udara itu keluar adalah udara jenuh ya. Jadi kita menganggap bahwa udaranya itu jenuh, ini jenuh. Sehingga ini adalah kelembapan absolut udara jenuh 0,0453. Ya. Jadi udara pada suhu jenuh sekian, kita tarik ke kanan, kita dapatkan YS 0,0453, sehingga air make up yang diperlukan sama dengan GS kali Y2 min Y1. Y1-nya sudah tahu, sehingga kita dapatkan apa namanya, air make up-nya berapa. Oke, kemudian di pertanyaan yang kedua, kita akan mengubah karakteristik dari udara yang masuk. Ya, jadi kalau yang pertama itu kan kita udaranya suhunya 85 suhu bola kering dan suhu bola basahnya 75. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua kita menggunakan data ini ya, data ini bahwa udara masuk itu suhu bola keringnya 85 tetap, suhu bola basahnya 80. Sehingga entalpinya jadi semakin besar ya. Kalau tadi 31, ini entalpinya H136. Jadi 36 itu di sini nggak masalah ya, masih bisa, belum menyentuh kurva entalpi jenuh, nggak masalah. Cuma nanti kita berubah di perhitungan slope-nya ya, slope-nya berubah. Jadi kalau LS per GS-nya sama nilainya, maka apa yang berubah? Yang berubah adalah nantinya TL1 atau suhu air yang keluar dari menara. Ya, mestinya tidak bisa sampai tadi TL1-nya 85 derajat Fahrenheit. TL2 110, TL1-nya berapa? Ya, jadi ini nanti yang akan kita hitung adalah TL1-nya berapa. Karena ini nanti apa namanya, slope-nya itu jadi berubah ya. LS per GS-nya sama. LS per GS-nya optimalnya sama, sehingga nanti ada yang berubah karena apa? Entalpi udaranya berubah. Ya, TL1-nya nanti yang berubah. Anda masukkan aja di dalam persamaan tadi ya, apa namanya, integral H2 aksen sampai H1 aksen DH aksen per H bintang min H aksen itu ya, kan sama dengan nantinya ada Z, kemudian ada sebelumnya ada persamaan LCAL per GS sama dengan apa namanya, KYA bersamaan di atas, nanti ada TL2 min TL1, sehingga akan kita dapatkan TL1-nya yang berubah. Berubahnya berapa? Silakan Anda nanti. Nah, garis operasi sejajar. Garis operasi baru adalah A aksen, B aksen. Ya, karena 36 di sini ya, di 36.
di trial sehingga harga NTOG sama dengan 3,08. Maka akan kita mendapatkan B aksen dan A aksen. Nah, inilah di sini ya, kita mentrial sehingga harga NTOG tetap 3,08. Jadi NTOG tadi adalah yang integral DH aksen gitu ya, per 1 per H bintang min H aksen. Ini di trial kita dapatkan 308 tetap sama, sehingga kita dapatkan PL1 sama dengan 87,4, bukan 85 ya. Jadi kita tidak bisa mencapai suhu air keluar dari menara pendingin 85, tapi lebih tinggi. Oke ya. Itu adalah jawaban dari soal tadi. Silakan Anda di rumah mengulang. Seandainya masih ada yang bingung, silakan nanti WA ke saya atau email ya. Oh, ini saya mau berhenti di sini, nggak ngerti harus bagaimana. Silakan Anda email ya. Nanti akan saya jawab. Oke? Jadi sampai di sini kuliah hari ini ya. Jadi intinya sebetulnya Anda itu di sini. Pertama itu ini. Anda harus membuat kurva ini dibuat sendiri ya. Belum ada kurva ini. Caranya adalah kamu punya humidity chart. Jadi kita baca di sini 110 derajat Fahrenheit ya. Kemudian pada 110 ini kita mencari entalpi udara jenuh pada suhu 110 derajat Fahrenheit. Atau entalpi udara jenuh pada 100% humiditas. Seperti itu ya. Jadi ini kita dapatkan dari humidity chart ya, kita baca. Jadi pada 110 itu entalpi udara jenuh itu berapa entalpinya? Yaitu entalpi udara jenuh pada 100% humiditas. Kalau ini apa yang di garis operasi ini adalah entalpi udara pada suhu 110 tetapi pada tadi kondisi persen humiditas yang tidak 100% ya. Jadi oke, ini saya cancel dulu. Kita akan stop screen. Kita ambil humidity card. Nah ini. Ini bukan. Lah mana sih? Nah ini ya, jadi kita lihat di sini ada suhu di sini ya, kemudian ada mana entalpinya mana. Waduh. Nah ini kita
Nah ini, oke ya. Jadi kita mempunyai humidity chart ini. Jadi kita berawal dari udara yang tadi temperatur bola basahnya itu 75 derajat Fahrenheit, kemudian temperatur bola, ini Celcius ya. Jadi kalau ini Anda convert dulu ke Celcius dulu ya, atau Anda mencari humidity chart yang ininya sudah Fahrenheit, ya ini salah, ini Celsius. Karena saya ini dari mass transfer yang edisi ketiga yang sudah pakai MKS. Tadi soalnya masih pakai sistem British, sininya Fahrenheit ya, sananya BTU. Ya, ini sananya itu entalpinya itu adalah kilojoule. Oke ya, jadi ibaratkan Anda sudah punya suhu ini tadi, suhu bola basah dan suhu bola kering ya. Jadi dari suhu bola basah Anda potongkan ke 100% humiditas. Kemudian Anda tarik garis sejajar dengan pelembaban adiabatis ini memotong suhu bola kering. Kemudian pada suhu bola kering tersebut, jadi ini kondisi udara masuk ya, kondisi udara masuk, dicari entalpinya. Entalpinya adalah dengan kita menarik ke sini, kemudian kita tarik ke sini, saturated humid entalpi, ketemu entalpinya di sini. Ini ada entalpi yang tadi 31 BTU tadi. Seperti itu ya. Jadi kita dengan menggunakan humidity chart ini kita bisa mendapatkan ini hubungan antara suhu dan entalpi. Misalnya pada suhu 50 derajat Celcius atau di sini 40 derajat Celcius. Berapakah entalpi udara jenuh pada suhu 40 derajat Celcius? Mestinya ini 40 itu langsung kita potongkan dengan 100% humiditas ini. 40 kita potongkan dengan 100% humiditas. Kemudian kita tarik ke atas, ya, tarik ke atas. Nah, kita potongkan dengan entalpi of saturated air, kita baca entalpinya ke sini. Ya. Kemudian suhu berikutnya misalnya 45. Tarik aja ke atas karena ini sebetulnya kan kesini itu kan untuk mencapai ke 100% humiditas. Bisa 45, 40 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 40, 2,5. Entalpi udara jenuh sekian. 45, nah kamu lukis tadi ya. Jadi grafik atau kurva entalpi udara jenuh versus suhu sudah ketemu itu. Anda cari sendiri titik-titiknya ya. Kemudian Anda menentukan garis operasi. Ya. Kemudian mencari kondisi minimal, slope minimal. Dari salah satu yang diketahui LS atau GS ketemu L atau G minimal. Dalam soal mintanya berapa kali minimal? 1,5 ya. Ketemu GS dikalikan 1,5. Ketemulah slope baru. Slope baru mestinya garisnya akan turun, ya, tidak menempel di entalpi jenuh. Nah, itulah garis operasi. Kemudian mencari luasan, menghitung HTOG, ketemulah Z. Seperti itu ya. Saya kira sudah cukup ya untuk mengerjakan soal tadi. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya, dikumpulkan. Ditulis tangan ya, jangan diketik, ditulis tangan. Dikumpulkan untuk minggu depan sebelum kuliah ya, sebelum kuliah hari ini adalah hari Kamis, berarti Rabu ya, Rabu sudah dikumpul. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Bagi yang belum mengumpulkan tugas masih ditunggu ya, Anda masih ditunggu supaya nanti kamu nilainya itu lengkap ya, dari tugas ada. Kalau tugasnya nggak ada nanti rugi juga. Oke ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.